Alaihi Wasallam. Semoga dengan sholawat Allah berikan ampunan kepada kita, karena Nabi mengatakan sholawatuka alayya muhafadzaz dzunub, sholawatmu kepada aku, kata Rasul, dapat menghapus dosa. Dan semoga kelak kita juga akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama kita hormati koordinator kita Ustadz Rudi, ya, Rudi Nauli. Yang sama kita hormati penasihat Wajhun Nur Pak Arji Armada. Yang saya hormati ibu-ibu pengajian yang hadir pada pagi hari ini. Kita hari ini akan bahas terkait dengan fikih tahlilan. Nah, bicara tentang fikih tahlilan, kalau bahasa Arabnya tahlil, ini dia sumber dari kata halala yuhallilu, tahlilan. Jadi kalau orang sorok timbangannya adalah fa'ala. Nah, tahlilan ini sebenarnya berisi tentang, intinya ada kata la ilaha illallah. Lalu kemudian ada nggak ini di Arab? Nah, ini yang penting kita bahas. Yang pertama, jawabannya tidak ada. Kalau orang Arab tak ada buat istilah tahlilan seperti yang dibuat orang Indonesia. Tapi ini adalah adat yang ada di kita, kebiasaan yang ada di kita, sehingga itu dibuat. Kenapa ini dibuat di negara kita? Untuk mengenang terhadap orang yang meninggal, atau bahasa yang sering kita sebut dengan istilah takjiah. Takjiah yang 3 hari, yang menenangkan 3 hari, inilah dia dibuat. Nah, sehingga kalau mau lihat definisi tahlilan dalam kamus bahasa Arab nggak ketemu. Tahlilan itu definisi dalam kamus bahasa Arab adalah mengucap la ilaha illallah. Tapi ustaz di kita nggak hanya la ilaha illallah, ada kaifiat, ada baca ada istighfarnya, ada kaifiat. Lalu kemudian ada baca surah Al-Ikhlas, ada baca surah Mauzatain, ada baca ayatul kursi, lalu kemudian ada sholawat, ada tasbih. Ini jadi hukumnya seperti apa kan gitu ya. Sehingga banyak orang sering mengklaim apa itu tahlilan, nggak jelas, itu nggak ada di Arab. Apakah betul semua yang ada di Arab itu benar dari Rasul? Kalau ada yang ternyata adat di sana lalu kemudian dipakai oleh orang Arab, nggak dilakukan oleh Rasul, salah atau enggak? Nah, inilah yang juga perlu diteliti oleh orang yang sikit-sikit ngomong nggak ada di Arab. Apakah semua yang dibuat orang Arab itu dibuat Rasul juga? Karena kata yang dibilang itu, yang tidak ada di Arab, itu selalu diidentikan dengan tidak dibuat oleh Rasul. Apakah semua yang tidak dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu salah gitu? Nah, inilah yang menjadi bagian dari bahasan kita pada pagi hari ini. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tahlilan itu diartikan adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk memohon rahmat dan ampunan bagi arwah orang yang meninggal. Itu definisinya. Nah, memang itu seperti itu. Kita baca-baca kalimat thayyibah lalu kita tujukan untuk almarhum. Kenapa itu dibuat oleh orang Indonesia? Yang pertama, kalau dari sisi pekerjaannya itu adalah mengamalkan hadis Nabi. Ma ra'ahul muslimuna hasanan wa huwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh orang muslim itu baik, maka di sisi Allah juga baik. Inilah dalil umum
dalil generalnya tentang tahlilan. Saya mau tanya, kita yang praktek, ini kita kan paling rajin praktek tahlilan. Ada meninggal kita datang. Nah, apakah di tahlilan itu ada yang nggak baik? Rata-rata baik. Ya kalaupun ada yang nggak baik-baik satu-satu lah kan gitu ya. Tapi rata-rata yang dibuat di tahlilan itu adalah baik. Maka kalau dipandang oleh orang Muslim itu berarti banyak. Maka di sisi Allah juga baik. Itulah namanya, makanya dibuat di Indonesia adanya tahlilan. Nah, yang kedua, kenapa dibuat tahlilan? Karena orang Indonesia percaya apa itu hadis Nabi, inna a'malal ahya tu'radu ala asyairihim wa abaihim minal amwat. Sesungguhnya amal-amal orang yang hidup itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, memberi manfaat, tu'rodu, didatangkan terhadap orang-orang tua terdahulu dan terhadap orang-orang terdahulu dan orang-orang tua mereka yang telah berpulang ke rahmatullah. Dalam pandangan orang Indonesia itu memberi manfaat yang dibuat. Kenapa dianggap memberikan manfaat? Ya banyak kisah-kisah yang menjelaskan tentang itu. Tuh, kalau kisah. Yang kedua, Rasul tetap mengatakan istaghfiru limautakum, beristighfarlah kamu untuk mayat-mayat kamu. Rata-rata yang kita baca itu adalah memohon ampun, tujuannya dikirimkan pahala kepada yang meninggal, tujuannya agar Allah berikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih sayangnya, maka dia akan dapat akan dapat diampuni dosanya, lalu kemudian dia masuk surga. Nah, gini. Kita kaji tauhid sedikit ya. Kapanlah umat Islam itu masuk surga? Ya, betul. Setelah kiamat bagaimana dia bisa masuk surga? Apakah karena amalnya? Bukan. Orang Islam masuk surga itu bukan karena amalnya. Orang Islam masuk surga itu adalah karena rahmat Allah. Karena rahmat Allah. Apa isi rahmat Allah itu nanti di akhirat? Isinya adalah ampunan. Bagaimana orang Islam itu bisa dapat rahmat Allah? Pertama lewat amalnya. Yang kedua lewat doa atau kebaikan yang diberikan orang lain kepadanya. Dalam kajian ilmu tauhid, kita dapat rahmat Allah itu lewat kebaikan orang lain juga ada. Apa contohnya? Ibu sering bagi santunan kepada anak yatim. Itu bisa mendatangkan rahmat Allah, bisa. Lewat apa? Lewat doa anak yatim. Maka kemarin 10 Muharram dianjurkan bersedekah lalu kemudian disapu kepala anak yatim. Kenapa? Karena sebanyak itulah nanti datangnya kebaikan dari Allah. Itu dia rahmat. Nah, maka orang kita membuat namanya tahlilan itu ya karena ini gitu. Kenapa? Karena berharap dengan kebaikan yang kita lakukan, kita kirimkan pahala kepadanya, dapatlah dia rahmat Allah. Nah, baik. Lalu kemudian tahlilan ini dibuat. Lalu kemudian apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat. Kalau kita bermazhab Imam Syafi'i, jangan bilang tahlilan itu sunnah. Tahlilan itu hukumnya boleh, tapi yang dibuat di dalam tahlilan itu adalah hal-hal yang sunnah. Kesalahan kita diprotes oleh orang karena menganggap tahlilan itu sunnah. Seolah-olah kalau nggak dibuat kacau kali itu gitu. Payah. Seolah-olah itu dianggap sudah suatu hal yang luar biasa. Kesalahan itulah yang menyebabkan kita sering kena protes.
Kalau kita anggap bahwa tahlilan itu hukumnya boleh, boleh itu apa? Dikerjakan nggak ada pahala, ditinggalkan nggak ada dosa, kan selesai. Tapi karena selalu kita membahasakannya seperti seolah-olah hal yang sunnah, atau bahkan ada orang menganggapnya seperti wajib, akhirnya kita diprotes oleh orang-orang yang pengajiannya tetangga sebelah ini melakukan sesuatu hal yang salah. Sebenarnya tidak salah yang kita lakukan. Kenapa? Karena para sahabat Nabi juga suka melakukan pekerjaan yang tidak dibuat oleh Nabi, tapi itu dibenarkan. Contoh, di zaman Nabi ada seorang imam. Ini riwayatnya sahih, semua mazhab mengakuinya. Dan ada di dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Seorang imam itu di zaman Nabi dan ditunjuk. Bukan seperti macam kita, siapa yang merasa bisa aja maju ke depan. Kalau zaman Nabi, imam itu ditunjuk. Itulah ada namanya istilah imam rawatib ya namanya. Imamnya ditunjuk. Jadi imam tadi ditunjuk oleh Nabi, kau jadi imam di masjid sana. Jadi imam dia, begitu dia jadi imam, Allahu Akbar waladhdallin amin. Sebelum dia sambung baca surah, dia baca surah Al-Ikhlas dulu, kuat pula itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu bukan hanya di rakaat pertama dan kedua, tapi kalau dia sholat zuhur, kalau sholat isya, soalnya saya agak deras, agak jahar ya, itu dibacanya juga di rakaat ketiga dan keempat. Ini kan menyalahin. Tidak dianjurkan di rakaat ketiga dan keempat baca surah Al-Ikhlas. Jamaah protes, jamaah protes pertama sama tuan imamnya. Imam, kayaknya Rasul nggak ngajarin kita lah kalau sholat pakai kayak gitu. Sebelum baca surah Al-Ikhlas dulu. Imamnya tadi dengan petentengannya menjawab, kalau kalian mau ikut aku silahkan, kalau nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang nunjukkannya jadi imam itu Rasul, bukan masyarakat. Kan gitu. Akhirnya masyarakat ini bingung. Ini jangan-jangan kita sholat dengan sholat orang yang ahli bid'ah imam kita ini. Buat salah. Lalu orang itu datang melapor kepada Nabi. Ya Nabi, imam yang kau tunjuk buat kami ya Rasul, itu imamnya agak aneh. Setelah baca surah Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas, siap itu baru dia baca surah. Dan itu bukan di rakaat pertama dan kedua saja, tapi juga di rakaat ketiga dan keempat. Lalu kata Rasul, apa betul? Betul ya Rasul. Lalu datanglah Rasul menjumpai imam tadi bersama masyarakat. Imam, kata jamaahmu begini, kau baca surah Al-Ikhlas ini. Kata imam tadi, iya ya Rasul. Kenapa kau baca itu? Ya Rasul, aku suka dengan surah Al-Ikhlas. Suka aku dengan surah Al-Ikhlas, maka aku baca ya Rasul. Oh, kata Rasul, kalau gitu berhaklah kau masuk surga. Kenapa? Karena Rasul paham, dia berbuat tadi karena berharap dengan ini dia dapat rahmat Allah dan akhirnya masuk ke dalam surga. Tapi ini khusus ya, imam tadi bisa bertanya sama Rasul. Jangan pula kita praktekkan. Ustaz, di rakaat ketiga dan keempat aku baca surah Al-Ikhlas. Ya kalau di rakaat pertama ibu baca surah Al-Ikhlas, lalu kemudian lanjut lagi baca surah yang lain, nggak apa-apa. Tapi di rakaat ketiga dan keempat itu tidak dianjurkan. Cuman imam tadi bisa dia membuat seperti itu, tapi punya alasan kuat. Apa alasan imam itu? Dia berharap masuk ke dalam surganya Allah. Masuk surganya Allah lewat rahmat. Kenapa? Karena memang setiap orang yang baca surah Al-Ikhlas dijanjikan masuk ke dalam surga, rutinlah dia melakukannya. Nah itu. Nah baik. Jadi perlu kita sampaikan, tidak semua yang dibuat orang Arab itu juga bersumber dari Rasul. Umar bin Khattab juga melakukan hal yang sama. Abu Bakar juga ada melakukan amaliyah yang tidak seperti diajarkan oleh Rasul. Sebelum tidur itu dalam kitab Al-Musannaf ya, Al-Musannaf dijelaskan Abu Bakar itu kalau dia siap menyolatkan mayit,
itu dia rakaat keempat takbirnya itu, dia akan berdoa. Doanya apa? Allahumma abduka aslamal ahla wal mala wal ashirata waz zambun azim wa anta ghafurur rahim. Ya Allah, hambamu telah menyerahkan keluarganya dan hartanya, sedangkan dosanya sangat banyak. Semoga engkau memberikan ampunan untuknya. Itu di takbir rakaat keempat, takbir keempat. Kalau kita apa Bu? Selalu ngikut Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'dahu. Kalau Abu Bakar ini yang dibacanya. Apakah ada riwayat Nabi menjelaskan ini? Enggak ada. Tapi kalau Allahumma tahrimna itu ada. Pertanyaannya, berani enggak kita bilang Abu Bakar buat sendiri? Enggak berani. Lalu kemudian kalau Utsman bin Affan itu kalau ada orang azan, muazzin dia Allahu Akbar azan, dia bilang marhaban bil qailina adlan wa bis salati marhaban wa ahlan. Dia bilang selamat buat orang yang mengatakan dengan adil, dan sholat selamat buat orang yang mendirikan sholat. Ada Nabi bilang seperti itu? Gak ada. Nabi cuma menyuruh kita menjawab azan. Maka inilah kalau ada orang bilang yang kita lakukan itu salah, perlu di cross checknya. Dalam mazhab Imam Syafi'i, tahlilan itu hukumnya adalah boleh. Tidak dikatakan sunnah. Ini yang penting untuk kita katakan ya. Jangan dianggap tahlilan itu sunnah. Maka tidak benar kalau ada orang buat malam ketiga harus gara-gara hal yang boleh ini sampai ngutang-ngutang dia. Kan mau sedekah makanan, gak ada yang sedekahkan Ustaz, jadi kepaksa ngutang. Salah, itu salah. Itu salah orangnya, jangan di general. Jangan diumumkan, oh itu nggak boleh bid'ah. Kenapa? Karena mau malam ketiga sampai ngutang-ngutang orang itu untuk bisa ngasih oh nggak boleh. Nah, jadi itulah yang penting untuk kita katakan bahwa hukum tahlilan adalah boleh, bukan sunnah. Tapi di dalam pekerjaan yang boleh tadi ini, itu adalah hal-hal yang sunnah. Nah, ada yang bilang hukumnya dalam mazhab Hambali dan mazhab Maliki dikatakan bahwa itu hukumnya tidak boleh. Maka ibu kalau di timur sholat di Masjidil Haram dan semuanya, ketika ibu di situ zikir la ilaha illallah, pasti ada yang marah. Kenapa? Karena menurut mereka ini tidak ada dibuat oleh Nabi. Nah, itulah paham orang itu. Jadi paham kita di Indonesia menganggap itu adalah hal yang boleh. Nah, baik. Masih bisa masukkan kereta ke dalam, kasihan bakso nanti. Itu udah buka nggak? Bisa. Kasih ini ibu nanti atau helmnya, dia gitu. Dan itu memang ada hadis Nabi, berzikirlah kamu seperti seolah-olah seperti orang gila. Itu rezeki orang yang bisa kayak gitu. Awak paksa-paksa, kalau apa nggak bisa. Itu ada orang gitu. Itu rezeki, nggak bisa kita paksa itu. Setelah itu di rumah, aku mau pikir, nggak bisa. Memang itu rezeki yang dikasih Allah. Pernah lihat Bu? Pernah? Itu ada dalilnya, ada hadisnya. Berzikirlah kamu sampai seperti orang gila. Tapi lapasnya Pak Ustaz ada nggak? Ya, begitu kalau orang sudah asik Bu, sudah cinta, kadang-kadang dia nggak ingat lagi dengan lapasnya. Udah namanya ini, ibarat mohon maaf. Kayak orang apa itu? Laila Majnun. Ingat Bu cerita Laila Majnun? Apa yang semua orang lewat itu si Majnun bilang. Enggak ada perempuan, Laila katanya. Enggak ada perempuan yang lebih cantik kecuali si Laila tuh, Laila. Semua yang enggak cantik, yang cantik si Laila. Pokoknya yang mirip-mirip macam si Laila, itulah yang dibilangnya cantik. Kenapa? Karena orangnya sudah cinta, itu udah gila, itu udah gila. Cinta itu kan gila, coba. Cinta itu membuat gila. Itulah dia kenyataan. Nah, baik. Jadi, mana ceritanya? Nah, bolehkah dia berzikir dengan suara yang kuat? Jawabannya boleh. Kenapa? Kenapa dalam kita dinyatakan tidak salah kalau berzikir dengan kuat? Jawabannya pertama dari Ibnu Abbas. An-narab as-sauti bizikri ina yang sorifun nasu minal maktubah kana ala ahdin nabi. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idzan sorifu bidzalika idza sami'tuhu. Sungguhnya mengeraskan suara dalam berzikir setelah orang selesai menunaikan sholat fardu terjadi di zaman Rasul. Artinya Rasul pernah lihat orang selesai sholat fardu
zikirnya kuat. Ibnu Abbas mengatakan, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai dari sholat karena aku mendengarnya. Jadi kalau sholat boleh, maka itu juga boleh. Kenapa? Karena maknanya zikir, kan zikir. Ibu kalau datanglah mau takziah ke rumah orang, nggak jadilah ke situ, nggak ada tuh dengar apa-apa. Tapi kalau didengar awak, orang lagi sedang baca surah Alif lah, oh masih tahtim nih orang di katanya. Awak malu juga kalau datang tiba-tiba udah bagi-bagi jeda, nggak jadi pulang ibu. Ya kan? Tapi coba, oh masih tahtim orang nih, masih tahlil, masih ada satu periode lagi do. Tapi kalau awak datang udah bagi-bagi kue atau ustaznya ceramah misalnya malam ketiga, nggak jadilah pulang aku, kan gitu. Nah itulah dia dalilnya bahwa boleh berzikir dengan kuat. Supaya apa? Supaya tahu bagaimana kondisi jamaahnya. Yang kedua apa lagi? Ini yang sering kita dengar Bu. Ana inda zonni abdi bi. Tapi biasanya kita suka kali membaca hadis ini di awal-awal aja. Aku seperti dugaan hambaku katanya. Udah itu aja. Padahal hadisnya itu, hadis kursinya itu panjang. Wa ana ma'ahu iza zakaroni. Aku selalu bersama dengannya jika ia mengingatku. Fa in zakaroni fi nafsi zakartu fi nafsi. Jika dia mengingatku jika ia mengingatku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Wa in zakaroni fi mala'i zakartu fi mali ghairu minhu. Dan jika dia mengingatku dalam perkumpulan, maka aku mengingatnya dalam perkumpulan yang lebih baik. Kata Imam As-Suyuti, wa zikru fil mala'i la yakunu illa an-jahrin. Katanya tidak akan ada namanya zikir dalam perkumpulan itu kecuali dengan kuat. Kalau ibu kumpul-kumpul ini, kita kumpul zikir ya Bu, itu juga sama aja. Kira-kira yakin nggak zikir kita semua? Tapi kalau zikirnya rame-rame ini kita di semua zikir, yuk sama-sama kita zikir, solawat. Semua mulut kita di komat kami, itu baru namanya zikir rame-rame. Betul nggak Bu? Inilah dalilnya. Jadi jangan bilang zikir rame-rame itu nggak ada dalil, ada dalilnya. Kapan yang disuruh dalam Quran itu berzikir dengan suara lembut dan pelan Ustaz? Kalau tengah malam. Tengah malam itu zikir kuat-kuat ya ganggulah orang. Nggak boleh. Kalau yang kita lakukan kan nggak tengah malam. Mana ada pada orang tahlilan buat jam 1 malam? Kan nggak ada. Dari anjurkan itu dibuat tengah malam. Sehingga Nabi buat sholat tahajud pun malam nggak pernah berjamaah rutin. Itu karena ada sahabat ajanya yang ikut sama Nabi di belakangnya, barulah Nabi agak menguatkan suaranya. Karena ada orang buat sholat sholat tahajud berjamaah, Nabi pernah melakukannya. Betul. Tapi apakah rutin Nabi melakukannya? Jawabannya enggak. Nabi ketika membaca itu karena ada sahabat yang tiba-tiba ngikut. Ya namanya orang mau ikut kebaikan masa dilarang sama Nabi? Dibolehkanlah sama Nabi. Tapi Nabi membacanya itu kuat itu ya karena ada sahabat. Andai nggak ada sahabat nggak kuat itu. Dan memang hikmahnya Bu. Hikmahnya Nabi baca kuat itulah tahu tentang susunan surah Al-Baqarah, lalu kemudian An-Nisa, Ali Imran dan sebagainya. Kenapa? Karena sahabat yang ikut di belakang Nabi itu jadi paham. Oh ini susunan surah ini. Jadi kalau ditanya, Ustaz, sejarah Al-Quran. Al-Quran itu pertama kali turun surah Al-Alaq. Tapi kenapa dia diletakkan di juz 30? Kok Al-Baqarah yang pertama? Kayak mana itu menyusunnya? Ibu peringatan nuzul Quran yang teringat cuma ketawa-tawa ustaznya. Tapi gak pernah, jarang sekali ustaz menceritakan sejarah Al-Quran. Bagaimana penyusunannya? Itu jangan-jangan kerja Utsman bin Affan aja itu udah surah Al-Baqarah pertama, Ali Imran. Baru dibilang orang, wah jangan-jangan Quran ini bukan produknya Allah, produk Utsman bin Affan. Ternyata itu dapatnya dari sahabat yang sholat tahajud bareng Nabi. Yang waktu itu Nabi nggak nyuruh tahajud, cuma orang tuh ikut. Begitu orang tuh ikut, pas di belakang Nabi, di situ orang tuh tahu tentang urutan ayat dan urutan surah. Jadi nyambil ya Bu, nyambil jadinya.
Jadi kalau ditanya, kadang-kadang kan kita punya anak kecil, waktu dia belajar baca surah Al-Alaq adalah ayat pertama turunnya Al-Quran. Ayat terakhir adalah Al-Yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum. Tapi letaknya kok nggak di terakhir dia. Surah An-Nasnya yang terakhir. Datang awak ini tidak bertanya sama Ustaz, takut disembur Ustaznya. Jadi ya udahlah kayak gitu nak, yang dibuat Quran itu udahlah kau terima aja, terus aku tanya-tanya katanya. Akhirnya anak ini juga nanti akan menjadi kebingungan. Sebenarnya itu jawabannya gara-gara sahabat ikut dengan Nabi, barulah tahu urutan dari surah Al-Baqarah, lalu kemudian surah An-Nisa, lalu kemudian surah Al-Imran, dan sampailah surah An-Nas. Nah, bagaimana urutan ayat-ayatnya itu? Itu ada yang diriwayatkan dari lisan Nabi, ada yang didengar dari praktek Nabi sholat. Nah, baik. Sampai sini jadi paham ya, Bu? Benarkah mengaminkan doa setelah tahlilan tidak dibenarkan? Seperti tahlilan. Ya kalau habis tahlilan kita berdoa, dalilnya amin amin enggak doa itu ada kada. Tapi Nabi memang pernah mengaminkan doa. Ngaminkan doa para sahabatnya. Nah, diantaranya para nabi, bukan hanya Nabi Muhammad, para nabi pun juga sama. Seperti doa Nabi Harun, doa Nabi Musa kepada Nabi Harun yang diaminkan oleh Nabi Harun. Robbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa Nabi Ibrahim yang diaminkan oleh Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Itu doa Nabi Ibrahim diaminkan oleh Nabi Ismail. Doa Nabi Muhammad ada Ustaz? Ada. Nah, Nabi Muhammad tidak akan pernah berdiri dari majlis, dan ini juga jarang kita amalkan, Bu. Jarang kita amalkan. Dan kalau berdoa doa aja. Kalau doa Nabi selesai dari majlis itu ini. Allah maksim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina maksiatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu alaina musibatid dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ini doa Nabi siap dari majelis. Kita jarang mengamalkan ini. Tapi inilah doa Nabi. Nah, diaminkan, ya Nabi begitu membaca, sahabat yang mengaminkan. Pernah dibuat Nabi? Pernah. Pernah diaminkan sahabat? Pernah. Maka kalau ada ibu berdoa, katanya tidak boleh doa berjamaah, karena nggak ada dalilnya. Inilah dalil doa Nabi berjamaah. Habis majelis taklim, Nabi mengangkat doanya seperti ini, diaminkan oleh para sahabat. Awak sholat fardu pun begitu, berdoa, nggak ada doa berjamaah, ada. Ini dalil Nabi melakukan ini. Nah, kemudian Nabi mengatakan, mahasatukumul yahudu ala syai'in mahasatukum ala salami wa ta'min. Orang-orang Yahudi tidak hasut kepada kalian melebihi hasut mereka kepada ucapan salam dan amin. Artinya orang Yahudi itu tidak suka salam. Orang Yahudi itu tidak suka mengaminkan, mendoakan orang lain. Itu orang Yahudi. Jadi ciri orang Yahudi itu letaknya di situ, tidak suka mengucapkan salam. Mungkin itulah yang tertransfer ke kita. Kalau ketemu itu aja. Tidak ada mengucapkan salam. Kalau orang Arab begitu datang awak, Assalamualaikum, dari jauh pun dia, Assalamualaikum katanya. Begini jawabnya, Waalaikumsalam. Nggak sempat tangannya berjabatan, gini kan. Ada orang doa, amin, amin, amin. Itu selalu lah karakter orang Arab. Nah, lalu kemudian, Ustaz, bolehkah kita melakukan kenduri 7 hari? Nah, ini yang paling sering didebat. Kenduri 7 hari, malam ke-7, ada malam ke-40, malam ke-100 sampai dengan malam 1000. Ada nggak itu dalilnya? Nah, kalau dalil yang malam ke-7 itu ada. Dari mana? Dari cerita bahwa Nabi Adam waktu meninggal itu makhluk hidup
Jadi bukan hanya manusia. Ketika Nabi Adam meninggal, makhluk hidup itu bersedih selama 7 hari. Jadi inilah dipakai. Jadi ketika ada yang meninggal, kita bersedih selama 7 hari. Sehingga buatlah ada malam ke-7. Diperkuat lagi dengan cerita Taus bin Kaisar yang mengatakan bahwa ahli kubur menghadapi serangkaian fitnah, ujian dalam kubur itu selama 7 hari. Dan ucapan Taus ini diakui oleh para sahabat Nabi. Dia lebih ketemu dengan 70 sahabat, 50 sahabat. Jadi kenapa dibuat di malam ke-7 itu Ustaz? Karena dari malam pertama sampai dengan malam ke-7 itulah orang yang di dalam kubur itu ditanyai sama malaikat. Itulah namanya fitnah, ujian. Tidak bisa pakai lisan awak itu menjawabnya. Yang menjawab itu adalah nanti memang amal kita, ruh kita yang dikasih oleh Allah, itulah yang menjawab. Di sini awak hafal-hafal, marabbuka, mana biudah, dihafal di sini. Bisa Ustaz, benar. Walaupun di sini kita hafal boleh aja. Kalau ditanya boleh. Tapi apakah nanti yakin awak bisa menjawabnya? Enggak. Yang bisa menjawab itu nanti atas izin Allah kita, itulah yang menjawab. Barulah nanti kita ditentukan apakah kita dapat nikmat kubur atau siksa kubur. Nah, maka perlu dari malam pertama sampai malam ke-7. Kalau di sebagian daerah ada lagi yang pakai baca Quran. Di apa namanya? Di kuburan itu orang tuh baca Quran. Ya kan, Bu? Zaman-zaman dulu kalau ingat saya dulu yang punya pesantren Nurul Hakim. Itu Pak Haji Jakaria dulu yang baca itu sama tim-timnya. Itu 40 hari orang tuh di situ. Hah? Iya dibayar baru. Boleh nggak gitu dibayar Ustaz? Kalau ada duitnya boleh. Jangan doang nyuruh orang tapi nggak. Jadi lah kan gitu ya. Boleh kalau hanya bolehnya boleh kita membayar orang. Jadi terkadang ada juga, tapi ini akalannya nggak tepat ya gitu ya. Cuman dibolehkan. Ada orang meninggal, aku nanti pas aku meninggal, tolong dulu kau bayari. Sebagian daerah ada itu. Tolong kau bayari orang untuk mau ikut menyolatkanku. Kenapa begitu dibilang aku ini baik, kelak nanti aku dinilai oleh Allah sebagai orang baik, kan gitu kan. Nah, jadi boleh kalau ditanya bolehnya boleh. Tapi akhirnya yang dapat uang tadi yang tidak dapat karunia dari Allah. Dari Allah tidak dapat pahala. Kenapa? Mungkin saja bisa jadi dia datang karena duitnya, bukan karena yang lain. Nah, baik Ustaz, lalu apa dalil yang membolehkan kenduri 40, 100 sama 1000? Jawabannya ini meniru, dikiaskan namanya, dianalogikan seperti apa yang dilakukan oleh Rasul. Rasul itu setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba. Setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba. Itu rutinitas macam ibu. Setiap hari Selasa, pertama, ketiga dan kelima itu datang kemari. Datang kemari. Itulah namanya tradisi. Nah itu dibuat. Boleh nggak? Boleh. Jadi datang kemarin ilmu ya boleh dibilang niru Nabi Ustaz Aceh nggak berani Bu. Tapi intinya praktek yang kita buat seperti Nabi setiap hari Sabtu datang ke Masjid Kuba, Ibu setiap hari Selasa pertama, ketiga dan kelima itu datang ke TPQ Wajah Nur. Nabi juga mendatangi makam Uhud, ya pahlawan Uhud setiap tahunnya. Inilah dalil yang menceritakan Nabi kita boleh melakukan 100 hari. Dikias-kiaskanlah kemari, dianalogikan. Jadi bukan amaliyah yang kita lakukan itu nggak ada dalilnya, ada dalilnya. Cuman dalilnya memang bukan dari praktek Nabi. Kalau semua dari praktek Nabi, saya yakin banyak yang kita lakukan ini tidak sesuai praktek Nabi. Apa contohnya Ustaz? Jadi ada hadis Nabi. Saya kemarin di debat orang, ini ada debatannya. Ustaz, kita ini ikut Nabi atau ikut ulama? Sekarang saya tanya, ulamanya ulama yang mana? Itu ulama-ulama yang mazhab Syafi'i, mazhab ini saya bilang. Ya ulama itu juga pakai Al-Quran dan Sunnah. Dan dia juga punya ilmu dalam menetapkan hukum. Jadi kita bukan ikut Nabi. Sekali lagi saya bilang, ulama itu juga mengikut Nabi.
Kita yang punya keterbatasan tinggallah ngikut ulama. Macam ibu, kalau dipikir-pikir, wah daripada Ustaz beli TV kabel, bagus lah beli setbox itu kan. Nah, untuk bisa nonton. Daripada kan gitu. Daripada bayar tiap bulan kan capek awak. Beli yang harganya 200 itu sekaligus sampai selama ada itu bisa kan gitu. Itulah contohnya. Kita cuma ngikut yang ini aja. Kenapa? Karena keterbatasan waktu. Kalau yang itu yang TV ya karena keterbatasan uang barangkali. Malas awak nyiapkan tiap bulan. Kecuali Ustaz Farudin, maka dilihatkan ini Bu. Udah banyak duitnya tiap bulan bayar. Nah, dilihatkan ada internetnya di sini, tapi nggak boleh game internet gratis nggak, minta wifi-nya gitu. Udah baik. Nah kan gitu dia. Jadi kita ini ngikut ulama karena mau yang mudahnya aja. Nggak mau kita capek-capek. Cobalah saya mau wudu ini Ustaz. Saya mandi wajib. Habis mandi wajib haruskah berwudu lagi atau enggak? Gitu. Oh cari dulu hadisnya. Terakhir ibu buka kitab hadis nggak jadi bu mandi wajib. Kenapa? Nggak dapat hadisnya. Tapi coba cari pendapat ulama. Ada nggak ulama bilang? Oh ada. Asal kau nggak melakukan yang membatalkan wudu, nggak perlu berwudu lagi. Nah itulah dia. Nah bu, kalau ibu nggak melakukan yang membatalkan mandi wajib awal, nggak Ustaz, cuman lah nggak membatalkan wudu Ustaz? Ya kan bisa. Apa yang bisa Ustaz? Sebelum ibu mandi wajib, mandi biasa dulu, bersihkan semuanya. Kan persoalannya dibersihkan. Tinggal mengalirkan air. Zaman sekarang gampang, kok ada selang, kok susu sekali, selangkan. Ambilkan dari keran itu, selangkan ke tempat kotoran awak, selesai. Kan gitu ya. Kalau zaman dulu ya, kalau dulu bisa orang begitu dia masuk ke dalam kolam renang, ke dalam sungai, begitu dia masuk ke dalam sungai niat dia. Habis dia mandi wajib beres lah itu bangkit dia. Boleh dia sholat Ustaz? Boleh. Kenapa? Karena hadas besar sudah terangkat, otomatis hadas kecilnya juga terangkat. Nah sama kita, yang mandi wajib itu, gimana caranya Ustaz? Ini kebanyakan kita kan begitu mandi wajib sekaligus mandi biasa awal. Mandi biasa dulu bersihkan semuanya, baru niat mandi wajib. Begitu niat kita mandi wajib, beres itu semuanya. Jangan dilakukan yang membatalkan wudu. Membatalkan wudu apa Ustaz? Buang angin, menyentuh kemaluan, menyentuh lawan jenis. Siap mandi tentu batal wudu lah. Kan gitu ya. Mana tahu ibu pengamal hadis Nabi. Buat yang masih ada suaminya, itu suka Nabi mandi dengan istrinya. Nah, kalau misalnya yang mandi kayak gitu, jangan sentuh suaminya lagi, batal wudunya. Baik. Nah, selama dia nggak melakukan yang membatalkan wudu, wudunya nggak batal. Itu dia. Asal dia yang kotorannya dibersihkan lah dulu kan gitu ya. Yang najis-najis yang dianggap bernajis dibersihkan dulu. Nah, baik. Jadi kita lakukan ini semuanya ada sumbernya. Bukan nggak ada sumbernya. Jadi waktu itu saya debat lupa jadi debat. Dia bilang kita harus menggunakan apa yang dibuat oleh Nabi. Ginilah saya butuhkan hadis Nabi yang ada terjemahnya sekaligus. Karena saya yakin ini juga kapan dibaca kitab. Nabi mengatakan kita beribadah sholat harus Nabi menganjurkan ketika sholat gunakanlah sepatu atau sendal. Supaya kita berbeda dengan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sholat buka sendal. Hadis ini diakui oleh seluruh ulama hadisnya sahih. Butuhkan kan? Pertanyaannya, ibu kalau sholat pakai sepatu atau enggak? Enggak. Oh berarti ibu enggak ahli hadis, enggak pengamal hadis. Lalu dia tanya, Ustaz kalau sholat saya buka sendal dulu. Kenapa? Karena menyesuaikan tempatnya. Zaman Nabi dulu sholat enggak ada kayak gini. Langsung ketemu tanah yang mungkin ada kotoran-kotoran, sehingga Nabi pakai itu. Sehingga Nabi ketika sholat pernah dikasih tahu oleh malaikat Jibril, Muhammad, di sepatumu itu ada najis. Dibuka sama Nabi sepatunya. Datang para sahabat yang makmum di belakangnya ikut buka. Begitu dibuka, ditanya sama
Nabi, kenapa kalian buka sepatu kalian? Kulihat Rasul membukanya, kata Nabi. Aku membuka karena dikasih tahu malaikat Jibril di sepatuku ada najis, maka dia kubuka. Oh, maka itulah dari dalil nggak boleh orang sholat bawa najis. Kalau ada najis berarti tidak boleh. Tempat sholatnya itu harus bersih dari najis. Nah, datang yang belum hadis tadi, bingung ya. Iya ya Ustaz, tanya sama gurunya sana, saya bilang, betul nggak Nabi sholat pakai sandal sepatu? Kalau nggak praktik kalian, berarti kalian pelaku bid'ah lah, kan gitu. Akhirnya dia bingung. Saya jawab, dalam kajian ilmu usul fikih dan kawaid fikih itu dijelaskan, taghayyurul hukmi bi taghayyuriz zamani wal makan. Perubahan hukum itu terjadi disebabkan perubahan masa dan tempat. Masa Nabi tidak sama dengan masa kita, dan tempatnya Nabi sholat tidak sama dengan kita. Ibu kalau sholat nggak gerak aja sekarang, nggak dingin dia. Untuk sekarang kita pakai karpet. Kalau dulu waktu pakai semen aja, nggak mau aku masuk angin, aku sholat di sana. Harus pakai sejadah. Nah, jadi itu dia penjelasannya. Tidak selamanya yang dibuat Nabi bisa kita terapkan. Ada masanya bisa dibuat, ada masanya tidak bisa dibuat. Maka terjadilah perubahan hukum. Ada, apakah itu salah? Tidak. Ini saya jelaskan sedikit ya Bu. Ini nggak ada di catatan kita. Bid'ah itu ada 3. Tapi ini kajian anak kuliah, nggak apa-apa ya Bu, sekedar informasi aja. Bid'ah itu ada 3. Ada bid'ah fil akidah. Nah, kalau ini semua ulama menyatakan haram. Bid'ah fil akidah menyatakan Allah itu 3, Allah itu 2, haram. Ada bid'ah fil ibadah. Ada bid'ah fil adat. Oke. Ya, kalau bid'ah fil akidah ini ada dalilnya. Al aslu fil asya at-tahrim hatta yadullat dalil alal ibahah. Kalau ini al aslu fil asya al ibahah hatta yadullat dalil ala tahrim. Oke, anggap aja lah ibu ngerti ya. Akidah ini ibadah, ini adat. Jadi kalau dalam ibadah, asal segala sesuatu itu haram sampai ada dalil yang membolehkannya. Jadi kalau buat ibadah itu bagaimana Ustaz? Sholat, puasa, zakat, itu namanya ibadah. Itu kalau dibuat-buat sendiri, maka itu adalah haram kalau ada dalilnya. Asalnya contoh, apa contohnya Ustaz yang dianggap ini sebagai haram? Ibu sholat zuhur 5 rakaat. Haram, kenapa? Karena nggak ada dalil yang membolehkannya. Zuhur 5 atau maghrib ibu baru sholat zuhur berapa? 3 rakaat. Lupa tadi Ustaz, tapi kayaknya buat aja lah 4 Ustaz. Walaupun kayaknya 3 tapi 4 aja lah. Itu haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Apa? Kalau ragu ambil yang sedikit, 3 atau 4, ambil 3. Lalu kemudian berdiri, lalu kemudian ditambah 1 walaupun ternyata 4, lalu kemudian ditempel dengan sujud sahwi. Kalau kita main potong kompas 3 atau 4, kira aja lah itu, maklum itu Allah. Agak-agak ngantuk ini misalnya dibilangnya gitu. Haram. Kenapa? Karena ada dalilnya. Dalil yang menyatakan kalau dia misalnya 3 atau 4, pilih yang sedikit, lalu kemudian ditempel dengan sujud sahwi. Nah,
Kalau yang adat, asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Saya mau tanya, kita tadi bahas tahlilan. Tahlilan itu ibadah atau adat? Ada. Kalau ada, berarti asalnya adalah boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Pertanyaannya, apalah praktek dari tahlilan yang haram? Ada? Nggak ada. Maka hukumnya boleh. Ada ustaz, apa itu? Buat malam ketiga pakai ngutang-ngutang, haram. Nah, itu betul. Jangan dipaksakan kalau tidak mampu. Tapi banyak orang memaksakannya. Iya, baik. Contoh lain, apalagi yang di dalam acara tahlilan? Nah, membuat makan, tapi dengan cara bukan dari harta keluarganya, tapi dari harta si mayit. Itu haram. Kenapa? Karena harta warisannya belum dibagi. Itu dia. Ada orang meninggal, ada tuh tengok dompet abang tuh 2 juta, cocok ini, atau 5 juta, cocok ini katanya untuk bagi-bagi makanan. Boleh? Nggak boleh. Kenapa? Karena bukan lagi harta si mayit, itu ada ahli waris. Dijelaskan dulu bagiannya kemarin seperti yang saya ceritakan. Jadi kalau mau buat acara tahlilan ustaz makan-makan, ya ambil dari uang keluarganya. Itulah dia boleh kumpul-kumpul atau uang baskom. Kalau memang di kita ada uang baskom. Ya udah. Ya uang anaknya nggak apa-apa. Yang jelas jangan bukan uang si mayit nanti yang belum dibagi warisannya. Nah, bukan nggak sedikit itu kejadian orang mau buat acara malam ke-7 ditengok rekening atas nama Bapak Anu, berarti kan otomatis uang dia. Perlu berapa kita? Perlu 2.500.000 untuk makan-makan ini. Udahlah ambil aja uang ayah itu, kata mamanya. Ini nomor pinnya. Begitu ditarik sama anaknya dibagikan makan, gak boleh. Kenapa? Karena itu harus diselesaikan dulu terkait dengan hartanya. Kalau mau bagi-bagi jangan dari harta si mayit, tapi ambillah dari harta keluarganya. Ada anaknya, ada istrinya, tapi orang itu sendiri. Itu yang menyebabkan. Jadi dibedakan. Nah, bisa dipahami Bu? Ini letaknya. Jadi kalau dibilang bid'ah itu, oh bid'ah, dolalah sama Ustaz. Itu kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab lain tidak mengakuinya. Mazhab lain tidak mengakuinya. Tapi intinya diakuin di sini. Ini ada. Kalau dibilang Nabi tidak memperbuatnya, tidak semua yang dibuat para sahabat itu juga dibuat Nabi. Contoh tadi yang saya ceritakan, ketika sholat jenazah, Abu Bakar nggak sama kok doanya seperti doa Nabi. Bid'ah dia. Kunutnya Abu Bakar tidak sama dengan kunutnya Nabi. Berani kita bilang dia bid'ah? Tidak. Kan gitu. Jadi perlu dia didudukkan. Nah, Ustaz, ada nggak solusi biar kita jangan dianggap melakukan bid'ah? Dulu masih ingat Bu, waktu kita bahas tentang sholat sunnah. Saya membagi sunnah itu berdasarkan penjelasan dalam kitab Nihayah. Ya, dalam kitab Nihayah itu ada 3. Ada sunnah hakiki, ada sunnah mustahab, ada sunnah tatawu. Ini supaya orang itu aman, karena sikit-sikit yang dibicarakan harus sunnah. Sunnah ada 3 bukan? Sunnah hakiki itu yang biasa dibuat oleh Nabi, nggak pernah ditinggalkan. Sholat rawatib nggak pernah ditinggalkan Nabi itu, yang 10. Lalu apalagi Ustaz? Sholat id itu nggak pernah ditinggalkan Nabi. Sholat witir nggak pernah ditinggalkan Nabi. Ada namanya sunnah mustahab, ma fa'alahu ahyanan au amara bihi wa lam yaf'al. Salat sunnah yang kadang-kadang dibuat oleh Nabi, kadang-kadang ditinggalkannya. Atau Nabi menyuruh orang melakukannya tapi Nabi enggak memperbuatnya. Salat sunnah yang kadang-kadang dibuat oleh Nabi itu mana Ustaz? Itulah salat zuhur yang 4 rakaat sebelumnya, qobliyah. Itu kadang-kadang dibuat oleh Nabi 4, tapi yang pasti dibuat Nabi adalah 2. Ustaz,
Kalau yang disuruh Nabi tapi Nabi nggak memperbuatnya apa? Sholat qobliyah sebelum asar. Itu cuma ada hadis Nabi, siapa yang melakukan sholat qobliyah sebelum asar 2 atau 4 rakaat, maka dia mendapatkan rahmat Allah. Itu aja. Riwayat Nabi memperbuatnya belum ada. Nah, lalu kemudian ada yang Nabi nggak memperbuatnya, tapi Nabi membenarkannya. Contohnya seperti Bilal bin Rabah, sholat sunnah wudu, gara-gara ketahuan jadi suara terempah Bilal di dalam surga. Ditanya sama Nabi, apa yang kau buat Bilal? Aku tidak pernah melepaskan diriku dari berwudu. Setelah batal wuduku aku berwudu kembali, lalu kemudian aku melakukan sholat sunnah wudu. Ada namanya sunnah tatawu. Malam yarid naklun biwudusi bal yunsaul insan ibtida'ah. Tidak ada dalil secara khusus yang memperbuatnya, tapi ada orang yang melakukannya. Contoh, apa itu Ustaz? Contohnya kalau Imam Ahmad bin Hambal sholat sunnahnya 300 rakaat. Nabi nggak pernah itu. Cari satu dalil pun Nabi nggak pernah sholat sunnah itu satu malam 300 rakaat. Imam Bukhari sebelum dia menulis hadis dia sholat sunnah 2 rakaat. Sampai kapanpun dicari dalilnya nggak ketemu Imam Bukhari sholat sunnah 2 rakaat sebelum tidak pernah ditemukan dalil Rasul sebelum melakukan sebelum menulis sholat sunnah. Loh, kenapa? Karena Nabi memang ummi, tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Itu otomatis kan bahwa ini namanya sunnah juga disebut oleh ulama sunnah tatawu. Berani kita salahkan Imam Bukhari? Kalau orang tuh berani menyalahkan Imam Bukhari, maka boleh besok-besok jangan kutip hadis dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari ketika menulis hadis melakukan perbuatan yang tak dibuat oleh Nabi. Itu adatnya Imam Bukhari. Adat dia, kebiasaan dia, adat itu kan kebiasaan. Sebelum Imam Bukhari menulis hadis, dia sholat sunnah dulu. Sama lah seperti kita, setiap ada orang meninggal, kita buat malam tahlilan 3 hari. Lalu 7 hari, 40, 100 dan 1000. Namanya sunnah tatawu. Ya, baik. Kita buka sesi tanya jawab ya Bu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, bersilakan, bebas mau nanya apa aja. Baik, terima kasih kami ucapkan pada guru kami Haji Ahmad Hidayat Nasution RSI yang telah memaparkan semuanya. Baik Bapak Ibu, para jemaah, ada yang bertanya? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.